Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudara-saudaraku penjelajah 75. Hadir lagi di depan kamera. Terhubung ini masih awal Lebaran Idul Adha ya, Lebaran kurban ya. Jadi begini saudaraku, karena saya akan angkat lagi nih pertanyaan saudara kita, ada lagi saya catat ini. Terhubung ini insya Allah saya akan angkat pertanyaan saudara kita ini yang mengenai adanya pertanyaannya. Saya sudah janji tanggal 18 ya. Ini tanggal 18 bulan 6 2024 jam 7.30 WITA waktu Indonesia bagian tengah. Saya akan menjawab pertanyaan saudara kita ini yang sebentar ya. Jadi tolong saudaraku diikuti, dicerna, supaya dinonton videonya. Mudah-mudahan ada yang bisa ilmu yang bisa kita petik. Jadi biar sedikit yang penting berbobot. Dari sedikit itu akhirnya jadi bukit saudaraku ya. Bahasanya gini, bersusah-susah dahulu, bersenang-senang di kemudian hari. Jadi kita bekerja dulu saudaraku, nanti di ke depannya insya Allah kita akan merasakan apa yang kita inginkan selama kita mendirikan gedung Rumah Walid adalah saran hasil. Jadi okelah saudaraku, saya akan membacakan ini, kita masuk ke intinya. Nama channel @rahmansyah. Saya ulang ya. Nama channel saudara kita ini Rahmansyah. Guru mau tanya, di RBW saya toke selalu ada tiap bulan. Ini membahas lagi mengenai adanya predator ya, hama di dalam ruangan RBW. Tetapi saya sering racun ya. Saya sering racun, begitu juga kelelawar. Semua ini yang mengganggu juga ya. Kelelawar. Terus guru, makanya tiap bulan saya masuk racun hama. Terus gimana solusinya guru? Biar enggak tiap bulan masuk guru. Terus di dalam lantai 2 kotoran alhamdulillah mulai ada. Begitu juga koloni guru. Sama lantai bawah guru, mohon dibantu pencerahannya atau solusi RBW di kebun guru jauh dari pemukiman. Ini saudara kita ini di kebunnya ini jauh dari pemukiman. Jadi ini saudara kita ini tiap bulan masuk, dia chat dia punya gedung rumahan. Dia tiap bulan dia masuk chat dia punya gedung rumahan Walid, adanya itu toke dan kelelawar. Jadi itu saudara dia mengenai adanya toke dan kelelawar ya, itu memang menghambat Walid populasinya. Dan bukan Walid induknya saja dia makan, anak, telur, kanakannya, begitupun juga saran. Jadi memang kita harus perlu mengambil tindakan itu, membasmi itu di dalam yang predator yang bisa menghalangi Walid, menghalangi koloninya. Jadi saudara itu ya, kalau mengenai adanya tiap bulan masuk tidak jadi masalah saudaraku, tidak jadi masalah, tidak apa-apa ya. Jadi itu toke, itu bahasa toke mau bahasa racun itu tidak jadi masalah, tetapi bagian bawah ya, jangan bagian atas, karena kalau bagian atas itu bahaya juga bagi toke, bagi Walid. Kalau itu bahasa racun, karena toke itu saudaraku itu dia itu tidak seperti sebenarnya toke itu kecoa. Itu. Jadi kalau saya berbahasa toke itu dia bagian dinding. Ya. Jadi itu toke itu dia di bagian dinding. Beda dengan kecoa di bawah dia. Jadi saudara itu harus profesional menghadapi itu toke, begitupun juga kelelawar, karena semua itu agak sulit. Toke itu masih mendingin karena bisa dikejar, karena hanya di dinding. Yang paling sulit itu saudaraku itu kelelawar, karena dia terbang di dalam. Salah sedikit kita pukul Walid nanti dia kena. Beda kalau baru sedikit Walidnya ya, perlu saudara itu antisipasi mengenai adanya toke dan burung kelelawar. Ya saudaraku ya. Jadi memang berat yang kita hadapi. Apalagi kalau ruangannya lembab. Kalau ruangannya lembab itu kan kelelawar memang tempatnya. Sama Walid itu, seriti, Walid dan kelelawar. Itu tempat yang lembab. Habitatnya juga itu burung kelelawar sama Walid. Dia mencari selalu tempat yang lembab, tempat yang dingin.
Kalau berbahasa dingin itu kan air, saudaraku ya. Beda kalau sejuk. Sejuk itu kan angin, udara. Jadi oke, di sini saudara ini bahasa mengenai adanya sudah ada kotoran, sudah ada lantai 2 sudah ada kotoran, alhamdulillah. Bahasa kotoran itu berarti sudah ada penghuni walet. Terus di sini juga koloni guru. Berarti kalau sudah bahasa koloni itu saudaraku berarti sudah banyak ya. Bahasa koloni, walet itu kalau sudah berkoloni itu ya sudah lumayan. Jadi kita ke depannya itu gimana caranya supaya lebih cepat lagi koloninya, ya populasinya. Kalau sudah berkoloni itu, kalau bahasa koloni itu sudah berkoloni itu ini ya berarti sudah banyak ya. Bahasa koloni itu sudah berkoloni sudah banyak. Kalau baru bertahap itu kan baru lihat kita tarik dulu baru berkoloni itu belum, baru masih rawan. Jadi saudara itu perlu ada kehati-hatian di dalam. Itu. Jadi bahasa ini gimana caranya supaya tidak tiap bulan masuk. Tidak jadi masalah kalau sudah tiap bulan saudaraku ya. Apalagi kalau bangunannya sudah agak lama. Hanya itu bahasa on perdana sekitar gitu 3-4 bulan baru pengecatan pertama. Kalau on perdana, itu baru pemula. Tetapi kalau sudah terlanjur itu tidak jadi masalah, tidak apa-apa. Biar bulan-bulan saudara masuk tidak jadi masalah. Ya, tetapi itu bahasa bulang-bulang itu jangan hanya sarang terus tidak saudaraku ya, diperhatikan itu bagian medianya di dalam mengenai adanya itu airnya. Itu suhunya apa ndak tertutup itu ventilasi. Kan biasa juga tertutup itu ventilasi. Adanya itu biasa burung gereja bawa rumput di ventilasi dia tertutup di situ. Akhirnya itu udara ndak terkontrol masuk karena adanya itu. Begitu juga air, kalau habis itu air jadi kolam atau di baskom atau semacam kayak mesin penghabisnya mati, ya itu perlu diperhatikan semua. Dengan adanya itu bahasa cahayanya itu kalau terang, saudara harus adakan itu pailin ya, disekat. Rasanya sekat lar ya, lubang antara ruang. Terus di sini saudara ya, lantai bawah guru ini kan di sini di bawah lantai bawah sudah berkoloni. Berarti ini ada 2 lantai bangunan saudara kita yang dihuni walet. Yang bahasa dihuni walet itu berarti sudah ditempati walet 2 lantai. Lantai pertama dan lantai yang kedua. Sedangkan lantai kedua sudah ada kotoran. Lantai kedua sudah ada kotoran. Itu yang dia maksud saudara kita. Sedangkan di lantai di sini di yang mana ya, alhamdulillah mulai begitu juga koloninya ya. Lantai bawah berarti lantai pertama, lantai bawah ya berarti 2 lantai ini saudaraku ya, karena lantai 2 dan lantai bawah itu berarti lantai pertama. Itu jadi sisa saudara itu jenius mengenai adanya di dunia perwaletan, mengenai adanya bahasa itu hama. Jadi kalau saya berbahasa hama saudaraku ya, bahasa hama itu berarti predator yang betul-betul itu bisa menghambat walet. Jadi saudara di situ ambil tindakan di situ ya, jangan dibiarkan. Apabila saudara membiarkan itu hama itu merajalela ya, dia juga berkembang biak gitu seperti walet. Toke juga bertelur. Banyak telurnya itu toke. Seperti cicak. Kalau walet itu hanya 2 telurnya. Tetapi kalau toke banyak semua telurnya itu. Begitu juga itu tikus, banyak anaknya. Sedangkan itu semua itu menghambat itu populasinya walet di dalam ruangan RBW. Ular, banyak telurnya, bahaya semua itu. Ya, kecoa juga itu banyak juga itu. Anak kalau dia pokok yang jelasnya cepat semua itu saudaraku. Itu yang bisa menghambat di dalam ruangan RBW. Jadi saudara itu betul-betul itu harus konsisten di dalam situ ya. Itu. Jadi itu pesan saya saudaraku, gimana caranya supaya saudara itu bisa memahami mengenai adanya fasilitasnya di dalam, medianya. Mungkin saudara mengatakan yang mana yang dimaksud itu medianya atau fasilitasnya. Itu media air, fasilitasnya semacam kayak baskom. Kalau saudara menggunakan media baskom, itu media, tempat, wadah, itu sama, dan itu kolam, itu tempat air. Itu semua perlu diperhatikan semua, karena ini yang bisa menghalangi semua adanya populasi, menghalangi mengenai adanya bahasanya koloni. Jadi saudara itu kan bahasa diracung.
kalau saya tahu saya saudaraku, bahasa diracun itu kelelawar sulit. Nah, karena dia bagian atas, dia terbang seperti walet. Jadi saudara itu gimana caranya supaya bisa mengambil tindakan, istilahnya saudara bisa berprofesional. Ya, karena itu kelelawar itu, fatal bagi walet itu, menghambat. Tidak dia makan sebenarnya tidak, tetapi kelelawar itu kalau sudah banyak juga, terhalang itu walet. Mana bau dia itu kelelawar di dalam, betul-betul itu. Jadi saudara itu perlu perhatikan di dalam ruangan RBU-nya. Kalau saudara ingin melihat itu gedung rumahnya waletnya, di dalam itu bisa berkembang biak, ya. Ini pertanyaan saudara kita ini Rahman Syah. Nah, ini coba telusuri saya punya video saudaraku, sudah banyak itu membahas mengenai adanya burung hantu, toke, begitupun kelelawar. Ada juga itu semacam kayak tikus, ular, ada semua itu. Nah, coba telusuri saudaraku, itu semacam kayak itu yang menghambat itu populasinya walet. Semua ada di situ. Saudara di situ jenius. Nah, ya. Nah, pesan saya saudaraku, ya, jangan selalu diganggu waletnya kalau sudah optimal semua. Semacam saudara sudah sudah membersihkan semacam itu toke. Itu toke kan bisa jadi kejar di dalam saudaraku. Kan tidak terlalu tinggi, apalagi kalau ruangannya itu hanya sampai 2 meter kan enak itu di dalam itu bisa dilihat itu toke. Kita saudara itu senter saja di dalam. Baru toke itu mau lari kemana, karena ini kan ruang tertutup. Ya, ruang tertutup. Terkecuali banyak sela-sela, saya tidak tahu lagi kalau banyak sela-selanya itu kalau masuk di situ. Nah, itu saudaraku, ya. Jadi saudara itu betul-betul perlu memperhatikan mengenai adanya ruangan RBW, karena itu fatal. Ya, bisa menghambat koloninya walet, bisa menghambat populasinya. Sedangkan kita ini menginginkan populasi. Nah, kalau populasi kurang itu jelasnya sarannya juga kurang. Nah, itu. Jadi kita itu betul-betul itu pacu mengenai adanya bahasa populasinya, bahasa koloninya walet, supaya walet berkoloni. Itu. Kalau sudah berkoloni, saudara-saudaraku, enak. Cepat bertelur, cepat bikin sarang, cepat produksi anak juga. Nah, itu yang kita inginkan. Apabila walet sudah berkoloni di dalam, sisa saudara itu, ya, sisa gimana caranya supaya bagian kelembabannya itu sisa dikontrol. Kalau kurang airnya ditambah. Ya, jangan sampai lepas kering. Nah, itu intinya aja bagian di dalam saudaraku. Kalau saudara ingin melihat waletnya berkoloni, kan habitat walet itu di goa adalah tempat yang lembab. Bahasa lembab itu berarti dingin. Bahasa dingin itu berarti adanya media air. Ya, air dingin. Nah, di goa itu kan begitu alami. Coba di goa, dingin di situ, di goa gelap juga, sejuk juga, aman di situ. Karena itu walet di batu itu dia bersarang, jarang gangguan. Beda kalau di walet kandang, banyak sekali gangguan di situ, banyak sekali di dalam. Nah, itu. Makanya itu walet itu kalau di gua itu luar biasa itu koloninya itu. Seperti apa itu banyaknya itu. Nah, itu. Jadi saudara itu betul-betul profesional mengenai adanya bahasa bagian predator. Nah, jadi saudara itu tindaki semua itu mengenai adanya predator. Yang mana semacam predator semua saya sebutkan tadi. Usahakan saudaraku, ya, diusahakan itu dibasmi semua. Mulai dari toke, ya, tikus, ular, kecoa, semut-semut kecil, kutu-kutu yang lain yang bisa menghambat minyak menghambat populasi walet, yang bisa menyerang itu sarangnya walet. Ya, begitupun juga mengenai adanya burung hantu. Nah, itu semua itu yang bisa semua yang menghalangi populasi. Nah, jadi saudara itu harus jenius di situ, ya. Oke. Jadi saudaraku ini, karena adanya pertanyaan ini saudara ini, apalagi ini masih suasana Lebaran Idul Adha, ya, Lebaran kurban bagi umat Islam. Jadi kita itu saling menyapa, saling mendoakan. Begitupun saudara kita yang lain yang di luar dari agama Islam, kita saling menghargai, ya. Nah, gitu. Masing-masing punya agama itu punya bahasanya, ada hari rayanya semua, ya. Nah, gitu. Jadi oke lah saudaraku, terima kasih banyak. Karena ini tidak terlalu panjang lebar, saya jelaskan ini hanya mengenai adanya predator. Saya sudah jelaskan mengenai adanya
saudara itu harus mengambil tindakan di situ supaya saudara itu bisa memahami, bisa mengerti apa yang saya katakan. Jadi silakan saudaraku ya, apabila saya live streaming, ikuti di situ. Nah, begitupun juga video reguler ya, maksudnya video reguler ya, video ini yang tayang. Nah itu, kalau video short itu kan hanya memperlihatkan semua semacam kayak itu apa ya, kan itu video pendek saudaraku, semacam kanakannya, telurnya, sarangnya, cara panen itu di situ di video short ya. Nah, umurnya walet, telurnya walet, sarangnya walet, begitu pun mengenai adanya itu semua. Jadi ngerti Pak saudaraku apa yang saya katakan? Oke, terima kasih banyak saudaraku. Mohon maaf ini karena ini masih suasana lebaran. Jadi silakan selamat berkunjung sesama keluarga ya. Nah, jadi sekali lagi saudaraku mohon maaf kalau ada kata-kata saya salah, hilaf. Saya adanya manusia biasa. Yang sempurna itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.